the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Hai, shalom adik-adik. Shalom semua adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat ya semuanya ya. Puji Tuhan. Kalau ibunya gimana kabarnya Bu? Bunda sehat. Ibu Novi gimana? Puji Tuhan sehat. Iya. Nah adik-adik, walaupun minggu hari ini kita tetap ibadah online, adik-adik tetap harus sukacita ya. Semangat ya adik-adik ya. Nanti kalau kita nyanyi semuanya harus bertepuk tangan, harus girang dan loncat-loncat lah kalau Iya, perlu ya kan benar. Novi? Iya. Nah adik-adik, minggu hari ini Ibu Novi ditemani oleh Ibu Nina. dan juga Kak Sofi yang selalu setia menemani ibadah kita. Oh ya Bu Nina, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Siapa ya? Adik-adik masih ada ingat spesial nggak? loh. Dia anak sekolah minggu juga loh. Oh. Tapi dia itu kemarin lupa bawa buku catatannya. Bu. Oh, Bu Nina inget yang kemarin dia nangis ya di sekolah minggu. Bener. Karena nggak baca. Adik-adik penasaran? Ayo tahu Oke, ingat? Masih ingat kan? Kita langsung ya. 1, 2, 3. Rafa dan Sinta. Yeay, tepuk tangan semuanya. Itu dia. Adik-adik masih ingat kan semuanya kan? Masih dong. Pastinya. Rafa dan Sinta apa kabarnya? Baik Ibu Guru, Ibu Luar Guru biasa apa hebat kabar? ya. Coba kalian sehat? Tetap nggak ya pakai masker kalau keluar rumah? Tetap Ibu Guru, Sinta setiap hari istirahat, minum susu, dan makan makanan yang bergizi. Wah, hebat. Ibu Guru, Rafa juga. Rafa kalau kemana-mana tidak lupa pakai masker. Wah. Sinta juga Ibu Guru. Bener-bener ya Rafa dan Sinta mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah kita. Iya, adik-adik di rumah juga harus kayak gitu. Iya, tapi ada yang paling penting loh, Bu Ada. Novi. Jangan lupa berdoa. Kamu rajin gak berdoa di rumah Rafa dan Sinta? Rajin. Iya. Pinter ya. Supaya Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita. Bener. Nah, adik-adik sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah duduk yang rapi, tangannya dilipat, matanya ditutup, doanya akan dipimpin oleh Ibu Nina. Nah adik-adik semuanya lipat tangan ya. Ikuti doa Ibu Nina, Rafa dan Sinta juga ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mau beribadah sekolah minggu. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Bapa, beri kami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, kita mau mulai ibadah, kita mau nyanyikan lagu untuk Tuhan. Iya, kita semuanya bangkit berdiri. Ya, adik-adik di rumah harus sukacita nyanyinya. Kita mau nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasihnya. Oke, Semuanya Kak tepuk Sofi, tangan. ayo, Papa ya. mama yang di rumah, ayo ajak anak-anaknya untuk bertepuk tangan ya. Rafa dan Sinta juga ya tepuk tangan ya. Oke. Goyang semuanya adik-adik ya. Senyumnya mana? Ayo. Senyum ya. Rafa dan Sinta juga. Yang keras suaranya ya. Ayo. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua
Adik-adik, hari ini adalah minggu kelima di bulan Mei, berarti minggu terakhir. Iya, benar. Berarti semuanya udah hafal dong ayat bulanan kita di bulan ini? Udah hafal Ibu. Sudah pasti ya. Nah, sudah banyak yang mengirimkan video ayat bulanannya di minggu-minggu yang lalu. Iya, tapi Bu masih ada loh yang Oh belum iya ya. mengirimkannya. Iya. Nah, adik-adik bisa mengirimkan video ayat bulanannya yang akan kita tayangkan di minggu depan. Minggu depan. Nah, coba Ibu mau tanya nih ya sama teman kita yang di sini Iya. nih. Rafa dan Sinta, kamu hafal nggak ayat bulanan kita di bulan Mei? Apa Ibu? Hafal Ibu, hafal Ibu. Hafal loh, Novi. Coba dulu dari Sinta ya, adik-adik ya. Coba Sinta, apa ayat bulanan kita? Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pintar. Sinta hafal loh. Sekarang kita coba Rafa ya. Coba Rafa. Markus 16 ayat 15b, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, benar. Pintar. Nah, untuk huruf besar Markus 16 ayat 15. Lalu Untuk huruf batita Markus 16 ayat 15b. Apa coba bunyinya 16 yang Markus 16 ayat 15? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kalau untuk yang batita Markus 16 ayat 15b, beritakan Injil kepada segala makhluk. Iya. Nah, adik-adik bagi yang belum Mengirimkan videonya, mengirimkan videonya. kita masih menunggu ya. Iya. Bu tunggu ya videonya ya. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, tadi kita udah ayat bulanan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Amang Guru Huria kita. Nah, Nah, tapi sebelum itu kita iya. mau nyanyi dulu, Bu. Kita mau puji Tuhan lagi loh. Iya. Senang-senang Adik-adik ya. di rumah bangkit berdiri ya. Berdiri. Kita mau nyanyi lagi kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo ikutin gerakan ibu ya. Ayo Kak Sofia. Dan Sinta dan Rafa juga ikut nyanyi ya. Oke, semuanya kita tepuk tangan. Ikutin gerakan ibunya ya. Ayo, semangat ya jadi ya. Semangat semuanya. Semangat ya. semuanya. Ayo, ayo semuanya. Ayo gayanya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada semuanya, di kiri. Ayo lihat gayanya mana? Di atas dan di bawah. Di atas semuanya, tangannya di atas. Ayo tangannya di bawah. Di suka ku ada. Di suka kau ada. Ayo di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Kita ulang ya, Nika. Ayo, Sista semangat. Kanan kau ada semua, di kiri kau ada, di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka pun kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yeay. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu yang Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, pada hari raya Pentakosta,
berkumpul di sini. Biarlah lewat ibadah kami ini Tuhan nama-Mu, firman-Mu mau kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menyapu kehidupan kami secara khusus anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka tetap bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, terimalah firman Tuhan khotbah untuk kita pada hari Pentakosta hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kita tiba pada hari ini. Inilah yang disebut hari perayaan Pentakosta. Pentakosta itu juga artinya biasa disebut hari ke-50. Atau hari Pentakosta itu sering disebut hari turunnya Roh Kudus. Itu dia hari ke-50. Kalau dibilang ini hari ke-50 dihitung dari mana? Yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi inilah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus itu suatu peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Itu tidak dapat terpisah. Selama 40 hari Tuhan Yesus melayani di dunia ini, dia naik ke surga. Setelah 10 hari lagi,
Itulah acara kita ini, hari Pentakosta, hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Anak-anak kami sekolah minggu yang mau kita lihat di sini dibilang turunnya Roh Kudus. Menurut nas ini apa yang terjadi? Ada suatu peristiwa yang luar biasa, yang sungguh mengagetkan semua orang. Pada saat mereka berkumpul di satu rumah, bayangkan dulu, berkumpul di satu rumah, tiba-tiba datang angin kencang, datang lidah-lidah api. Coba dulu bayangkan itu. Kalau kita berkumpul di rumah, datang angin kencang, datang lidah-lidah api. Tentu sebagai manusia orang pasti takut. Pasti takut bagaimana rumah ini bisa roboh, bagaimana ini nyala api ini bisa membakar kita. Tapi peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem bukan begitu. Bukan membawa ketakutan, walaupun di sana angin kencang, atau yang sering kita dengar dalam bahasa kita angin puting beliung yang sering merobohkan bangunan dan rumah-rumah, dan api yang sering menghanguskan sebuah bangunan, menghancurkan. Tetapi kejadian pada turunnya Roh Kudus ketika angin itu datang, ketika lidah api itu nyata, tidak membawa marah bahaya, tidak mengganggu keselamatan orang yang berkumpul di rumah itu. Justru mereka menerima berkat Roh itu. Coba dulu bayangkan, Roh itu ada di dalam mereka sehingga mereka dapat memberikan suatu atau mengatakan suatu bahasanya berbeda-beda pemahaman orang itu. Nah, coba dulu bayangkan kalau kamu orang Batak, datang orang Jawa, dikatakan di sana bahasanya bahasa Jawa. Kalau biasanya kita tidak bisa mengerti itu karena itu bukan bahasa kita. Atau orang Sunda datang, kita berbahasa Batak, orang itu pasti tidak mengerti karena itu adalah bahasa kita. Tetapi di dalam kejadian Roh Kudus itu, turunnya Roh Kudus itu, mereka saling mengerti, mereka saling memahami. Itulah yang luar biasa anak-anak kami. Buah-buah Roh itu. Dan memang kehadiran Roh Kudus itu membawa sukacita dan membentuk setiap kepribadian orang. Masih ingatkah anak-anak kami buah-buah Roh itu? Ada berapa itu? Ada 9 buah-buah Roh sebagaimana dikatakan Paulus di Galatia pasal 5 ayat 2. Dan itu juga yang mau ditekankan kepada kita melalui turunnya Roh Kudus. Marilah kita terima buah-buah Roh Kudus itu. Yaitu apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah untuk anak-anak kami. Itulah yang kita pegang ya. Itulah salam. Itulah pesan pada hari Pentakosta ini kepada semua anak-anak kami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami bersekutu dengan Engkau lewat firman pada hari raya Pentakosta hari ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Biarlah diam di dalam kehidupan kami kasih dan sukacita dan damai sejahtera. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami di sini. Tuntun mereka Tuhan di dalam perjalanan. Berkati para orang tua anak-anak kami Tuhan, supaya orang tua mampu mengarahkan perjalanan hidup anak-anak kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat ibadah persekutuan kami pada hari ini nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi udah denger kan ya firman Tuhan yang dibawain Amang Guru? Udah kan? Udah dong. Nah, Rafa dan Sinta bagaimana? Tadi mendengarkan nggak apa yang dikhotbahkan Amang Guru? Mendengarkan Ibu Guru. Coba kita tanya Bu. Coba. Tadi tentang apa? Mengenai apa ya? Tentang turunnya Roh Kudus Ibu Guru. Iya benar. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Nah, coba kalian, kalau begitu dari mana kita tahu ya di dalam hati kita ada Roh Kudus? Dari mana? Dari buah-buah? Dari buah-buah Roh. Coba Rafa atau Sinta, berapa ada buah-buah Roh Kudus? Ada 9 Ibu Guru. Benar. Adik-adik tahu nggak apa aja ya yang 9 itu? Tahu nggak? Nah, Tahu kita
buah-buah roh supaya adik-adik Biar hafal hafal. yang 9 itu. Oke. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau Semuanya nyanyi ya. bangkit lagi. Kita bernyanyi ya, Rafa dan Sinta ya. Iya. Oke, semuanya tepuk tangan. Ayo. Semuanya ya adik-adik ya, senyumnya. Ikutin gerakan ibu ya. Rafa dan Sinta juga, nyanyinya yang keras. Semuanya ikutin gerakan ibu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali ya, kita ulang ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuh Oke. dia 99. Iya, adik-adik di rumah harus hafal ya. Iya, melalui lagu tadi ya. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Kita mau mendengarkan doa berkat dari Amang Hurmuria. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Tangannya Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau doa berkat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Dan yang paling penting adalah tetap berdoa supaya virus corona ini cepat Iya, menghilang. kita doakan sama-sama ya adik-adik ya. Dan jangan lupa ya adik-adik ya, mengirimkan foto atau video air bulanan ya bagi yang belum mengirimkan. Iya, Dan kita tunggu ya Bu Kita ya. tunggu minggu depan ya. Iya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down. Buka Alkitab, lalu ku baca. Swek, 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 swek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Swek, swek,
teman-teman. Markus 16 ayat 15b, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Halo teman-teman dan ibu guru, nama saya Holly. Ayat bulanan kita yaitu Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Selamat hari Minggu. Markus 16 ayat 15b. 15b. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yeay, selamat hari Minggu Ibu Guru. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari Minggu teman-teman. Salam. Salam. Dadah, Isel, dadah. Dek. Dadah. Saya Stanley dari Form 3. Saya akan membacakan ayat bulanan kita hari ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Sampai jumpa Ibu Guru. Sekian dulu, dadah. Halo teman-teman Semas Guru Sekolah Minggu. Hari ini saya akan mengurangkan Markus 16 ayat 15b ini ya. Markus 16 ayat 15b, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dadah guru semua sekolah minggu, dadah. Markus 16 ayat 15b, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Amin. I've got the